Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid PP Plaza yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian Kitabul Janaiz, Kitab Janaiz yang menjelaskan tentang hukum-hukum terkait orang yang meninggal, mengacu kepada hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji 3 hadis, di mana hadis yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, menganjurkan, menyuruh umatnya, kita semuanya ini untuk memperbanyak mengingat kematian, karena kematian itu oleh Rasulullah disebut sebagai hadimul ladzat, sesuatu yang bisa memotong kenikmatan. Orang yang keadaan susah mengingat mati, maka dia akan lapang. Dan sebaliknya, orang yang sedang dalam keluasan hidup atau kenyamanan hidup atau keluasan rizki, kalau dia ingat mati, maka dia akan menjadi orang yang zuhud dan tidak lupa dengan kekayaan atau kenyamanan hidupnya. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan larangan kepada umatnya agar mereka jangan sampai sekali-kali menginginkan atau mengharapkan atau berangan-angan datangnya kematian karena sebab adanya kesusahan yang dia derita dalam kehidupannya di dunia. Jadi kalau kita sulit, mengalami kesulitan hidup, punya ujian yang banyak, itu nggak boleh kita berkeinginan mati atau berdoa minta mati, itu nggak boleh. Itu dilarang sama Rasulullah, karena itu ekspresi dari ketidaksiapan dia menerima takdir dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun dia harus berdoa kepada Allah, maka doalah dengan doa yang kemudian Nabi ajarkan dalam hadis itu, yaitu Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikanlah aku sekiranya dengan kematian itu lebih baik bagiku. Dan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, tetapkanlah aku tetap hidup kalau kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku, wafatkanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik bagiku. Jadi itu doa atau solusi yang diberikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalaupun sekiranya kita punya angan-angan ingin segera mati. Ini. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu hadis yang menjelaskan bahwa al-mu'minu yamutu bi'araqil jabini, bahwa seorang mukmin itu matinya dengan ada peluh di keningnya. Jadi ini ada sebagian para ulama yang menafsirkannya secara letterlek bahwa salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah, di antara tanda-tanda seseorang itu meninggal dalam keadaan beriman, maka ada peluh di keningnya atau di ubun-ubunnya. Ini sebagian ulama mengartikannya begitu. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakannya bukan begitu. Mereka mengatakan bahwa maksud berpeluh di dahi atau di keningnya itu adalah itu kinayah atau kiasan bahwasanya seorang mukmin saat dia meninggal, dia itu sedang dalam satu upaya yang memang tidak mudah, yaitu upaya untuk senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya dari segala keharaman yang Allah larang.
untuk dilakukannya. Jadi memang seorang mukmin itu selalu hidupnya begitu, sehingga dia diibaratkan kematiannya itu harus dalam keadaan itu, yaitu keadaan yang bersusah payah, keadaan yang dalam upaya sekuat tenaga untuk menjaga dirinya dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, ya, makna yang ketiga sebagian ulama mengartikannya adalah yang dimaksud bahwa seorang mukmin itu matinya atau meninggalnya dengan ada peluh atau keringat di keningnya itu adalah bahwasanya seorang mukmin dia akan mengalami sakaratul maut yang hebat, yang mana sakaratul maut itu justru akan menaikkan derajat dia dan mengurangi dosa-dosa dia. Jadi kalau kita ditanya sakaratul maut itu apakah bisa menimpa seorang mukmin, ya, memang kalau kita baca ya pandangan para ulama berdasarkan dari dalil-dalil yang ada, mereka mengatakan bahwa sakaratul maut itu tusibu kulla insanin. Sakaratul maut itu pedihnya, beratnya, sakitnya menghadapi kematian itu dialami oleh semua orang. Meskipun satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda-beda kadarnya. Ada yang berat banget, ada yang beratnya banget pakai banget lagi. Ada yang Allah ringankan beberapa kadar daripada rasa sakit itu. Secara umum ya, seorang mukmin itu sakaratul mautnya lebih ringan daripada orang kafir. Tetapi yang menarik para ulama ya itu mengatakan bahwasanya justru para nabi, ya, para rasul itu orang-orang yang paling berat sakaratul mautnya. Ya, wa innama yushaddadu 'alal anbiya'i fis sakarati hatta yuzada lahum fil ajri. Hikmahnya apa? Para rasul, para nabi, para orang-orang soleh itu kadang sakaratul mautnya berat banget. Itu adalah karena Allah ingin meningkatkan derajatnya dan ingin meningkatkan derajat mereka dan mengurangi dosa mereka. Ini dalilnya ada banyak sekali hadis-hadis sahih ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan banyak hadis lain yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saja itu sakaratul mautnya luar biasa. Itu dalam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nabi itu ketika saat-saat meninggal, beliau ini di samping beliau itu ada satu wadah ya, yang isinya air. Nabi itu beberapa kali mengambil air itu kemudian mengusap wajahnya ya. Mengambil air mengusap wajahnya ya. Dan beliau mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakaratin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki rasa sakit yang luar biasa. Itu Nabi Muhammad seperti itu. Ada banyak hadis-hadis yang lain yang sahih ya, yang menjelaskan seperti itu ya, bahwa Rasulullah itu rasa sakaratul mautnya luar biasa dahsyat. Sampai Fatimah ya radhiyallahu anha itu yang mendampingi Nabi ini juga ada dalam Sahih Bukhari, sampai beliau mengatakan ya, wa karaba abah, wahai ayahku, betapa penderitaan luar biasa engkau alami. Maka kemudian Nabi Muhammad menjawab, laisa ala abika karabun ba'dal yaum. Wahai Aisyah, tenang, jangan bersedih, jangan cemas. Sesungguhnya tidak ada lagi penderitaan setelah ini bagi ayahmu ini. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani ya, yang menyusun kitab Bulughul Maram ini dalam syarah hadisnya itu beliau mengatakan ya, inna syiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabah. Bahwa beratnya sakaratul maut itu tidak berarti bahwa orang yang mengalaminya itu martabatnya atau derajatnya menjadi rendah, enggak. Jadi kalau kita ada melihat orang meninggalnya susah, sakaratul mautnya berat, itu belum tentu bahwa orang yang bersangkutan ini adalah orang yang tidak baik. Jadi hati-hati kita jangan sampai suudon kalau kita mendampingi orang meninggal, menjenguk orang meninggal, tiba-tiba kelihatan orangnya ini susah meninggal, berat banget situasi yang dia hadapi. Itu tidak mencerminkan atau tidak menjamin bahwa orang itu adalah bukan orang yang soleh berdasarkan pada dalil-dalil yang ada ya. Ibnu Hajar mengatakan seperti itu. Kesimpulan beliau dari hadis-hadis yang ada, beliau mengatakan inna syiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwa beratnya kematian itu ya, sakaratul maut yang dahsyat itu tidak mencerminkan kerendahan derajat orang yang mengalaminya.
Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi wa imma takfirun li sayyiatihi. Kata Ibnu Hajar, justru kalau sakaratul maut yang berat yang dialami oleh seorang yang beriman, yang berislam, itu merupakan satu dari dua kemungkinan, yaitu cara Allah untuk menambah, meninggikan derajatnya atau mengurangi dan mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini penjelasan dari hadis yang ketiga. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, kita sekarang akan masuk ke hadis yang keempat, ya. Ini saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id, wa Abi Hurairah, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridho kepada dua-duanya, yaitu sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Qala, keduanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, ajarkanlah oleh kalian, mautakum, siapa yang diajari? Orang-orang yang dalam keadaan mau meninggal. Jadi kata al-mauta itu maksudnya adalah orang-orang yang dalam proses sakaratul maut atau ihtidhar, atau orang-orang yang sedang dalam proses mau meninggal. Ya. Itu Rasulullah SAW mengatakan laqinu, ya, ajarkanlah oleh kalian mautakum, orang-orang yang mau meninggal di antara kalian, yang sama-sama orang mukmin di antara kalian. Apa yang harus diajarkan? Yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-hadits rawahu Muslimun wal arba'atu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan al-arba'ah. Ya. Al-arba'ah ini maksudnya adalah Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, ini. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, hadis ini ya merupakan dalil bagi disyariatkannya mentalkin atau mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang sedang menghadapi saat-saat kematian. Jadi kita diminta oleh Rasulullah SAW, kalau kita mendapati ada orang yang dalam proses akhir masa kehidupannya, kita diminta untuk mengajari. Laqinu ay dzakkiru, kita diminta untuk mengingatkan kepada mereka, orang-orang yang mau meninggal itu, dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dari hadis ini jumhur ulama mengatakan bahwa perintah itu adalah perintah bermakna istihbab, yaitu sunnahnya atau lebih disukainya atau anjuran perbuatan tadi, yaitu mengajarkan, mengingatkan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada orang-orang yang meninggal. Meskipun ada ulama lain yang mengatakan wajib hukumnya. Jadi kalau kita berada di samping orang mau meninggal, terus kita tidak mengajari dia dengan kalimat la ilaha illallah, bagi pendapat ulama yang kedua tadi yang mengatakan itu wajib, kita berdosa. Tapi kalau menurut pendapat kelompok ulama yang pertama yang mengatakan itu hukumnya cukup sunnah saja, maka itu adalah sebagai anjuran yang kalau kita lakukan baik kita mendapat pahala, kalau kita tidak lakukan juga tidak mendapatkan dosa. Ini ya, jadi kita kalau ketemu situasi seperti itu, hendaklah kita mengikuti hadis ini. Ya, wa hadza talqinu innama huwa 'indal ihtidhari. Talqin ini, mengingatkan orang yang mau meninggal ini, adalah waktunya indal ihtidhar, saat-saat pada ketika seseorang itu mau berakhir hayatnya. Ya. Wal muradu biqaulihi mautakum ay man hadarahul maut. Yang dimaksud dengan mauta itu adalah orang-orang yang sedang dalam proses kematian, bukan orang laman mata, bukan orang yang sudah mati. Jadi mentalkin itu adalah mengajari atau mengingatkan la ilaha illallah, itu dianjurkannya kepada orang yang hampir meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Ini ya. Apa hikmahnya? Wa hikmatu hadza talqini li ajli an takuna hadhil kalimatul azimatu akhir kalamihi minad dunya fayadkhulal jannah. Hikmahnya adalah mudah-mudahan atau harapannya orang yang mau meninggal tadi, kalimat terakhir
yang dia ucapkan itu adalah kalimat tauhid. Karena ada hadis ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ya. Ini ada dalam Musnad Al-Bazzar dan Sahih Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannah yauman minad dahri wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu. Jadi seorang itu kalau pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah ya, ketika dia meninggal atau sesaat sebelum meninggal, dakhalal jannata, maka dia pasti akan masuk surga. Yauman minad dahri, kapan saja waktunya ya. Bisa saja setelah sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun disiksa di neraka, kalau akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Ini sabda Rasulullah ya. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, meskipun dia itu sudah melakukan banyak kemaksiatan yang tidak bisa sudah tidak bisa dihitung lagi. Tapi selama dia bisa menutup akhir hayatnya dengan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga yauman minad dahri, kapanpun itu waktunya. Nah, ini artinya kita bukan berarti kemudian ya udah saya kalau gitu bebas melakukan apa saja, yang penting saya nanti kalau mau mati mau bilang la ilaha illallah. Tidak begitu ya, karena mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematian itu juga bukan satu hal yang mudah ya. Bukan satu hal yang bisa kita rencanakan. Maka amal baik kita ya, ibadah kita di dunia selama kita sehat, selama kita hidup ini, itulah yang akan membantu kita agar kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang kematian kita. Ini ya. Nah, para ulama kemudian menjelaskan juga ya, wa talqinu yakunu marratan wahidah li husulil maqsud. Talqin mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mau meninggal itu cukup sekali. Jangan bertubi-tubi, atau kalaupun tidak sekali boleh menambahkan, diberi jeda. Jangan dikit-dikit diminta la ilaha illallah. Orangnya belum mengucap la ilaha illallah disuruh lagi, terus-terus. Kalau itu bertubi-tubi, maka itu dilarang ya, karena itu akan mengganggu atau bahkan membuat orang yang mau meninggal itu merasa tidak nyaman. Jadi ajarkanlah talqin itu secara pelan-pelan, secara santai, maksudnya tidak bertubi-tubi ya, mencecar dia dengan itu, tidak, tapi dengan pelan-pelan. Ya dikasih tahu, nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kalau dia masih belum, tunggu sebentar, ajarkan lagi. Jadi dia tidak merasa terganggu, karena orang yang sedang sakarat itu menghadapi banyak hal yang tidak seperti kita bayangkan ya. Banyak sekali yang dia lihat. Bahkan dalam beberapa riwayat itu Allah akan memperlihatkan apa yang akibat dari apa yang telah dia lakukan. Memperlihatkan banyak hal, sehingga kita orang-orang yang hidup yang ada di sekitarnya itu diharapkan ketika mengajarkan la ilaha illallah atau mentalkin la ilaha illallah itu tidak secara bertubi-tubi, secara kayak kita bersikeras ya, itu tidak, tapi secara pelan lembut dan juga tidak dan justru diberikan jeda waktu antara satu talqin dengan talqin yang berikutnya. Ini ya. Fa in takallama ba'da talqini a'ada talqinahu marratan ukhra. Dan kalau misalnya setelah si calon orang yang mau meninggal itu sempat bilang la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, kemudian dia ngomong ke sana kemari lagi, itu nanti diulangi lagi ya. Diajak bilang la ilaha illallah lagi. Terus umpama begitu terus dia berbicara ke sana kemari lagi, ulangi lagi nanti ya, la ilaha illallah. Demikian seterusnya sampai dia menemui ajalnya. Ya. Kemudian hadis ini ya, itu juga menjadi dalil alastihbabi huduril muhtadir litadkirihi wa ta'nisihi wa ikmadi ainihi wal qiyam bi huquqihi. Hadis ini juga menjadi dasar ya. Kalau kita tahu ada orang mau meninggal, tetangga, apalagi kerabat, saudara, ya, apalagi orang tua atau saudara orang tua kita mau meninggal, kita disunahkan untuk mendampinginya. Jangan sampai kita tahu ada orang lagi sekaratul maut, kita pura-pura nggak tahu, ya, atau pura-pura cuek atau malah menghindar. Tidak, ya, tapi kita disuruh sebisa mungkin itu menemaninya. Apalagi kalau tidak ada orang lain selain kita yang bisa membimbing dia. Kita diminta untuk menemani si calon orang yang meninggal ini untuk melakukan talqin atau mengajarkan dan mengingatkan
atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini hadis yang keempat. Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan langsung saja angkat tangan ya, sehingga kita bisa diskusikan langsung. Jangan segan-segan. Kalau ada yang dianggap tidak jelas atau dianggap meragukan, atau ada ingin menyampaikan satu pandangan yang mungkin berbeda, silakan. Ya, jangan khawatir, kita terbuka di sini untuk berdiskusi dan belajar bersama. Ini sekarang hadis yang kelima. Ya. Hukmu qiraati Yasin alal muhtadhar atau alal muhtadir. Hukum membacakan Yasin kepada orang yang mau meninggal. An Ma'qil ibni Yasarin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin, ya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Ya, ini hadis Nabi. Iqra'u, bacakanlah oleh kalian ala mautakum, kepada orang-orang yang dalam mendekati saat-saat kematiannya, orang-orang yang mau meninggal, orang-orang yang sedang sekarat. Apa yang dibacakan itu Yasin, surat Yasin. Ya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Hadis ini ya secara ilmu riwayat meskipun disahihkan oleh Ibnu Hibban, tapi banyak juga ulama yang mengkategorikan bahwa hadis ini itu adalah termasuk hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Maka dari itu nanti para ulama itu berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis ini. Ya. Ini. Jadi sekali lagi hadisnya ada ulama yang mensahihkan seperti Ibnu Hibban, namun juga banyak juga yang menyebutnya sebagai hadis dhaif. Ya, ini dibahas dalam kitab-kitab hadis ya. Ini mengenai kritik sanad atau kritik riwayatnya, ilmu riwayatnya, itu menyebutkan hadis ini banyak ulama yang mendhaifkan. Nah, apa kandungan dari hadis ini yang bisa kita ambil ya? Al hadits itu ya yustadallu atau yastadillu bihil fuqaha'u ala istihbabi qiraati surat Yasin indal muhtadhar. Hadis ini menjadi dalil bagi banyak kalangan di antara ahli fikih yang menyatakan bahwa disunahkan membacakan surat Yasin ketika ada orang yang hampir meninggal atau orang yang sedang dalam sakaratul maut. Ini ya. Jadi sekali lagi, bagi para ulama atau para fuqaha yang menganggap hadis ini sebagai hadis sahih, maka mereka mengatakan disunahkan membacakan surat Yasin kepada orang-orang yang dalam proses akhir masa hidupnya, orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ini. Nah, bagi para ulama ya, yang mengatakan hadisnya itu hadis dhaif, mereka sebagian di antara para ulama itu yang mengatakan ya kalau hadisnya dhaif dan dhaifnya itu tidak bisa diangkat sampai derajat hasan, mereka tidak mau mengamalkan hadis ini. Ya. Ada sejumlah riwayat yang menyebutkan beberapa anjuran apa yang sebaiknya kita bacakan kepada orang-orang yang mau meninggal. Ada hadis ini misalnya yang menyebutkan kita dianjurkan membacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Ya. Konon surat Yasin itu bisa memudahkan sakaratul maut seseorang. Kemudian ada lagi riwayat yang menyebutkan bahwa anjuran membacakan surat itu surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'd. Itu juga dianjurkan untuk dibacakan kepada orang-orang yang mau meninggal, khususnya orang-orang yang proses sakaratul mautnya berat atau lama. Ini saya kalau di kampung-kampung itu ya, kalau ada orang mau meninggal terus didapati orang ini mau meninggalnya susah ya. Sakaratul mautnya itu berat. Itu biasanya para kiai, para tokoh itu menasehatkan kita untuk membacakan surat Ar-Ra'd.
Dan itu banyak yang terbukti. Meskipun riwayatnya sekali lagi juga diperdebatkan mengenai kesahihannya. Nah, dalam hal seperti ini ya kita silahkan mau ngikut yang mana ya, karena ada hadisnya ya. Di antara hadisnya itu juga ada yang mensahihkan, tapi banyak pula yang mendoifkan ya. Kita kalau mau ikut yang membacakan surat Yasin atau surat Ar-Ra'd itu ada dasarnya, meskipun tadi ya hadisnya diperdebatkan. Kalau tidak mau melakukannya ya berarti dia ikut kelompok pendapat ulama yang kedua tadi, bahwa itu hadisnya atau riwayatnya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk beramal. Nah, ini silakan kita memilih mana yang kita yakini. Kalau saya pribadi ya, kita membacakan ayat ya itu tidak ada salahnya ya. Karena pertama ada riwayatnya meskipun diperdebatkan. Yang kedua, kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu pasti ada faedahnya ya. Mau surat Yasin, mau surat Al-Fatihah, mau Ar-Ra'd, Al-Baqarah, ada juga riwayat lain yang menyebutkan anjuran membacakan surat Al-Baqarah kepada orang yang mau meninggal. Ya itu kita bacakan saja. Karena Al-Qur'an itu lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami, kata Allah Subhanahu wa taala, turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya gunung itu akan lebur ya, hancur karena kedahsyatan ayat-ayat ini. Atau dalam ayat yang lain sebutkan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kullima bihil mauta. Kalaulah ada satu bacaan yang bisa membuat gunung-gunung itu bergerak, gunung-gunung itu bergeser dari tempatnya, dan bisa orang mati itu hidup kembali, maka itulah Al-Quran. Itu ada dalam surat Ar-Ra'd kalau nggak salah, atau surat Hud, saya lupa. Tapi ada walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kullima bihil mauta. Itu ada yang mahdhuf di situ. Kalau seandainya ada satu bacaan yang bisa membuat gunung-gunung itu digeser atau digerakkan ya, dari tempatnya, atau membuat orang yang mati itu bisa ngomong kembali atau diajak bicara, ya itulah Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat sekali. Maka kalau ada orang meninggal, mau meninggal dibacakan Al-Quran di sisinya, itu sangat baik sekali insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini hadis yang kelima. Hadis yang keenam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari sahabiah ya, Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ya, menemui Abu Salamah yang sudah meninggal. Ya, menjenguk ya, atau mentakziah, mendatangi tempat Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah suaminya Ummu Salamah saat meninggal ya. Waqad syaqqa basaruhu. Sedangkan Abu Salamah ketika Rasulullah datang itu sudah meninggal dan matanya dalam keadaan terbuka. Waqad syaqqa basaruhu. Jadi matanya dalam keadaan terbelalak atau terbuka. Ini seorang sahabat mulia ya, Abu Salamah saat meninggal matanya dalam keadaan terbuka. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, fa'aghmadahu. Maka Rasulullah kemudian memejamkan matanya. Terbuka begini ditutup sama Rasulullah. Ya, tutup. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, innar ruha idza qubida ittaba'ahul basaru. Sesungguhnya roh itu ya, ketika dia dicabut atau digenggam, maksudnya dicabut, maka ittaba'ahul basaru, maka pandangan matanya itu akan mengikuti kemana larinya roh itu. Ya, jadi kalau seorang meninggal, ini pada umumnya ya, kalau seorang meninggal, maka ketika rohnya itu keluar dari tubuhnya, itu pandangan matanya akan mengikuti kemana roh itu ditarik oleh malaikat. Ya, makanya matanya biasanya akan terbuka. Ini. Maka setelah Rasulullah menjelaskan seperti itu, ya, jadi dipastikan bahwasanya Abu Salamah itu sudah meninggal. Maka kemudian riuhlah, ya, gaduhlah itu keluarganya. Fadajja nasun min ahlihi. Maka dari keluarganya Abu Salamah, begitu Rasulullah menjelaskan seperti itu, jadi dipastikan bahwa Abu Salamah telah meninggal. Mereka riuh, ya, gaduh karena ada yang menangis, ada yang teriak-teriak dan lain-lain. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian berdoa, ya, atas diri kalian kecuali dengan yang baik-baik. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun.
Karena malaikat itu, para malaikat mereka akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Biasanya orang kalau ada keluarganya yang meninggal, ya, itu dia akan nangis sedih, ya, berteriak-teriak, kadang mengucapkan kata-kata yang tidak elok. Ada yang sifatnya celaan, ya, kepada dirinya sendiri, atau celakalah aku, mengapa aku harus ditinggalkan oleh ayahandaku misalnya, atau macam-macam bentuknya. Nah ini oleh Rasulullah SAW dilarang. Jadi Rasulullah mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mau berdoa untuk diri kalian kecuali dengan hal yang baik-baik. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang buruk-buruk. Ya. Misalnya seorang anak ditinggal bapaknya, begitu tahu bapaknya meninggal teriak-teriak, aduh bagi siapa lagi yang akan mengurusi hidupku misalnya. Siapa lagi yang akan memperhatikanku gitu. Itu ucapan-ucapan yang tidak dianjurkan, karena ucapan-ucapan buruk itu akan diamini oleh para malaikat. Ini. Tsumma qala, kemudian setelah Rasulullah mengatakan itu, beliau bersabda, Allahumma gfir, ya. Beliau jadi sabdanya ini sifatnya atau bentuknya adalah doa yang Rasulullah SAW panjatkan saat itu, yaitu Allahumma gfir li Abi Salamata, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu, dan angkatlah derajatnya, tinggikanlah derajatnya, fil mahdina, dalam kelompoknya orang-orang yang diberikan petunjuk, wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya kepadanya di dalam kubur itu, wahlufhu fi aqibihi, dan berilah ganti dan jadilah engkau gantinya ya Allah, ya, untuk keluarganya, fi aqibi, kepada orang-orang atau bagi orang-orang yang dia tinggalkan. Al hadits rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi Rasulullah SAW itu ketika menghadiri, ya, atau menjumpai orang yang baru meninggal, yang Rasulullah SAW lakukan adalah yang pertama, kalau orang itu masih terbuka matanya, ditutup. Kemudian kalau melihat ada orang-orang dari keluarga itu yang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan, berteriak-teriak, mengumpat atau mencela diri sendiri, saking sedihnya, saking rasa kehilangannya, itu hendaknya kita bisa memberikan nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga itu adalah mendoakan si mayit dan mendoakan keluarganya. Ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu mendoakan Allahumma gfir li Abi Salamah. Yang pertama mendoakan ampunan untuknya, ya, untuk si mayit, yaitu Abu Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' darajatahu. Yang kedua meminta kepada Allah, mendoakan agar Abu Salamah ini diangkat derajatnya. Wafsah lahu fi qabrihi, dan untuk diluaskan kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan agar diberikan cahaya baginya, bagi si mayit di dalam kuburnya itu. Wahlufhu fi aqibihi, dan meminta kepada Allah semoga ada yang bisa menggantikan, ya, posisi, ya, atau fungsi dari yang meninggal itu bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ini, ya. Kata wahlufhu fi aqibihi bisa berarti minta Allah sebagai penggantinya, Allah yang menjamin, atau Allah menjadikan siapapun di antara keluarga atau wali atau kerabat yang bisa menggantikan peran daripada orang yang meninggal itu dalam kontribusinya kepada keluarganya. Ini hadis ini riwayat Imam Muslim, ya. Nah, apa hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini, ya? Yang pertama adalah al-haditsu dalilun ala annahu yustahabbu li hadiril mayyiti ighmadu ainaihi. Yang pertama tadi, ya, disunahkannya bagi orang yang menjumpai, ya, orang yang baru meninggal itu untuk menutup mata orang yang meninggal tadi kalau dia masih terbuka. Ini, ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan, ya, wa kadza yang bagi syaddu lahyahi bi isabatin aridah tarbitu fauqa ra'sihi. Ya. Dan juga kalau biasanya orang meninggal itu, maaf ya, itu mulutnya sering terbuka, mangap kalau orang Jawa bilang, terbuka. Nah, itu bagi orang yang ada di situ, selain memejamkan matanya, itu sebaiknya menutupkan mulutnya, ya. Menutupkan mulutnya dengan cara mengikatnya dengan satu tali yang luas, ya. Jadi bukan tali yang sempit, yang kecil, ya, yang membuat bisa rusak, tapi yang lebar, biasanya dipotongkan dari kain, minimal segini gitu, ya.
Jadi bisa menahan dagu si mayit agar tertutup, ya, mengangkat dagunya menutup sehingga mulutnya itu tidak terbuka. Ini sunnah-sunnah bagi orang yang mendapati ada orang yang mati di sisinya. Kemudian yang kedua, ya, hadis ini juga menjadi dalil, ya, an-nahyu anid wajiji was-surahi wa raf'is sauti inda musibatil maut. Larangan membuat teriakan-teriakan, ya, membuat kegaduhan, celaan-celaan, ya, mengangkat suara ketika ada musibah kematian. Kalau masalah menangis itu satu hal yang wajar, ya. Nabi aja ketika putranya yang masih kecil itu meninggal, Nabi menangis terseduh-seduh beliau. Ya. Tapi Nabi kemudian mengatakan innal aina latadma, kata Rasulullah, ya. Sesungguhnya bahwa air mata itu, ya, bisa bercucuran. Innal aina latadma, bahwa sesungguhnya mata ini bisa mengeluarkan air mata. Wa innal qalba la yahzan, dan hati itu juga bisa bersedih. Walakin la naqulu illa ma yurdi rabbana. Tetapi kata Rasulullah, kami atau kita tidak mengatakan apapun kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis itu boleh, ya. Ada beberapa riwayat sahabat meninggal itu sahabat yang lain mencium sambil menangis, itu enggak apa-apa, ya. Itu wajar. Yang enggak boleh adalah berteriak-teriak, mengumpat-umpat, mendoakan yang tidak baik, ya, mengatakan hal yang tidak baik bukan dirinya atau keluarganya karena kehilangan orang itu, orang yang meninggal itu. Nah, ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, hadis ini menjadi dalil, ya, annahu yustahabbu lihadiril mayyiti an yastaghila bid-du'a li nafsihi walil mayyiti birrahmati wal maghfirah, ya. Bagi orang yang bertakziah, orang yang menjenguk orang yang meninggal, itu disunahkan untuk memperbanyak doa, ya. Baik buat dirinya, ya, maupun untuk si mayit. Nah, ini, ya. Karena memang di riwayat-riwayat yang lain itu juga doanya untuk orang yang mendoakan. Jadi kalau yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram ini, itu doanya adalah doa yang khusus kepada mayit. Tapi di riwayat yang lain, di hadis-hadis yang lain, itu menyebutkan juga adanya doa untuk kita sendiri. Misalnya Allahumma gfirli walil mayyiti, misalnya, ya Allah ampunilah aku dan juga kepada si mayit ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sunnahnya orang yang menjenguk. Jadi kalau kita datang ke orang takziah, ya, menjenguk, itu kita jangan diem saja, ya. Doakanlah itu yang meninggal itu di situ, ya. Dan kalau perlu doanya itu kita dilihat oleh keluarganya, jadi keluarganya akan senang. Salah satu takziah, kata takziah itu artinya penghiburan, menghibur orang yang mengalami musibah adanya kematian keluarganya. Nah, mendoakan itu salah satu selain mengikuti sunnah, ya, kemudian bermanfaat untuk orang yang berdoa dan mayit yang didoakan. Itu juga hikmahnya adalah keluarganya itu melihat ada orang yang datang mendoakan keluarga dia yang meninggal, itu pasti dia akan ada penghiburan, ada rasa terhibur, ya. Oh, ternyata ada orang lain, ada tetangga, ada saudara yang mau mendoakan si mayit ini. Jadi dia merasa lebih ringan menghadapi musibah yang dia alami. Ini. Nah, hadis ini juga menjadi dalil itsbatu naimil qabri min ittisa'ihi lil mayyiti wa tanwirihi lahu. Ya. Hadis ini juga menjadi dasar adanya nikmat kubur, ya. Jadi kalau kita baca polemik, ya, di para di sebagian umat Islam itu ada yang mengingkari azab kubur. Alasannya apa? Karena azab kubur itu katanya hadis-hadisnya tidak mutawatir. Jadi dalam hal akidah mereka meyakini harus dasarnya itu adalah kalau nggak Quran yang qat'i, itu hadis yang mutawatir. Jadi mereka mengatakan azab kubur itu tidak ada. Nah, ini ada sekelompok pihak yang begitu, yang tidak meyakini azab kubur dengan alasan karena dalil-dalilnya tidak mutawatir. Nah, hadis ini itu menjadi dasar yang membantah keyakinan mereka bahwasanya azab kubur itu ada. Nikmat kubur juga ada. Buktinya apa? Nabi mendoakan agar orang yang meninggal itu diluaskan kuburnya. Artinya ada nikmat kubur. Diberikan cahaya di situ. Itu artinya ada. Kalau nggak ada cahaya, artinya ada kegelapan juga. Kalau ada keluasan kubur, artinya ada kesempitan kubur juga. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat dan azab kubur itu adalah satu hal
yang memang diakui dalam syariat Islam. Ini. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya kalau kita mau baca seluruh ya sumber-sumber hukum yang ada itu nggak ada dalilnya, Pak. Mengazani orang mau dimakamkan itu nggak ada dalilnya, ya nggak ada dalilnya. Ya mungkin kalau tradisi beberapa komunitas atau masyarakat mereka melakukannya itu sebenarnya nggak ada dasarnya. Ya. Sekali lagi tidak ada dalil satupun hadis yang sahih yang menganjurkan atau membenarkan kita mengumandangkan azan saat memakamkan mayit. Yang paling ada itu adalah pendapat ulama, tapi dalilnya atau argumentasinya tidak ada yang bersumber dari hadis yang sahih. Ini kita harus katakan itu ya, bahwa sesungguhnya tidak ada dalil hadis yang sahih yang membenarkan atau menganjurkan atau menetapkan adanya azan saat kita memakamkan orang yang meninggal. Jelas Pak ya? Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Ya, itu tidak ada ini ya, tidak ada anjurannya ya. Jadi itu hanya sesuatu yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tidak ada kaitannya dengan syariat. Mungkin dia melihat itu, membuka hanya ingin melihat. Kalau memang dari wajahnya terpancar satu tanda-tanda bahwa orang ini kelihatannya mati dalam badan baik, maka itu akan membuat kita tambah optimis ya, bahwa si fulan ini meninggal dalam keadaan baik. Tapi sebenarnya tidak ada anjuran. Tidak ada anjuran, tidak ada kesunahan, tidak ada kaitannya dengan syariat. Bahwa seseorang yang mentakziah itu diminta untuk melihat wajahnya itu nggak ada. Jadi itu kebiasaan yang dilakukan ya itu sifatnya adat, tidak dilakukan itu adat. Jadi dilakukan atau tidak itu sifatnya adat, tergantung kebiasaan orang itu di situ. Bahkan kalau misalnya ada seorang yang meninggal, kemudian meninggalnya itu ada aib di bagian mukanya, misalnya ya, dia kan kita kewajiban seorang muslim itu kalau ada orang muslim yang memiliki aib itu kita diwajibkan untuk menutupinya. Misalnya ada orang mati, orang meninggal. Kemudian ternyata ada tanda-tanda bahwa dia saat matinya itu misalnya mukanya ini menunjukkan satu tanda yang kelihatannya dia ditengarai atau diduga tidak husnul khotimah misalnya. Entah menghitam atau apa, itu justru kalau bisa itu ditutup-tutupi. Jangan boleh dilihat oleh banyak orang karena itu akan membuka pintu aib. Apalagi orang sudah meninggal. Jadi kalau dalam kasus misalnya kita di di kampung kita atau di masyarakat kita ada orang meninggal. Kalau wajahnya saat meninggal itu tidak mencerminkan hal-hal yang bisa menjadi aib baginya, tidak apa-apa, orang silakan membuka melihat ya mungkin atau ingin mengenang terakhir kali wajah terakhir kali silakan saja. Tidak dilarang juga tidak dianjurkan. Tetapi kalau ada tanda-tanda atau hal-hal yang bisa ya, membuat orang menduga ada aib di situ, maka sebaiknya membuka wajah itu dilarang. Sebaiknya jangan sampai ada orang yang membukanya. Kenapa? Membuka pintu suudzon dan bisa menduga yang buruk dan juga membuka aib orang lain, apalagi orang ini sudah meninggal. Begitu Pak ya, jelas ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita rampung jam berapa nih Pak? Sampai jam 1. Oke, kalau masih kuat, saya masih kuat insya Allah ya. Hadis yang ke-7 ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibaratin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, ketika beliau meninggal, sujjiya, beliau ditelungkupi atau ditutup seluruh badan beliau secara penuh bi burdi hibaratin, dengan selendang hibarah ya. Selendang hibarah itu
adalah selendang yang dia itu jenisnya, dia adalah selendang yang terbuat dari kain katun yang banyak diproduksi di Yaman. Dan burd hibarah atau selendang hibarah itu biasanya punya motif, entah garis-garis atau ada corak-corak yang tertulis di kain itu. Jadi bukan kain polos, bukan kain putih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, menunjukkan bahwa Rasulullah ketika meninggal itu beliau ditutupi jasad beliau dengan kain burd hibarah, selendang hibarah, yaitu selendang yang bermotif. Nah, ini para ulama dari hadis ini itu mengambil beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama adalah al-haditsu dalilun ala istihbabi taghtiyati jasadil mayyiti kullihi. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang baru meninggal maka sunnahnya adalah ditutupi secara penuh. Jadi kalau kita di tradisi masyarakat itu biasanya kain jarik yang panjang itu ditutupkan kepada jasad si mayit agar seluruh badannya ketutup. Ini ditutupkan. Yang kedua bahwa kain yang dipakai untuk menutup itu tidak harus kain polos. Jadi kain yang bermotif itu boleh. Biasanya kalau kita menutup dengan kain batik atau dengan selimut yang bermotif, asal jangan gambar jangan sampai ada gambarnya kalau bisa. Kalau cuma bunga motif batik itu boleh, itu nggak apa-apa. Kemudian juga para ulama ada juga yang memberikan penjelasan bahwa burd hibarah, selendang hibarah itu jenis yang dipakai untuk menutup Nabi itu adalah kain kesukaan beliau. Jadi beliau ditutupkan dengan kain yang memang selama ini Rasulullah sukai. Jadi dipakaikan dengan cara menutupkan ke jasad beliau secara keseluruhan. Ini hadis yang ke-7. Ini. Kemudian hadis yang ke-8 juga dari Aisyah Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbalan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Al hadits rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis yang ke-8 ini menjelaskan bolehnya seseorang mencium mayit yang sudah meninggal. Tentu ini yang boleh mencium itu adalah orang yang dibolehkan. Kalau yang meninggal itu perempuan bukan mahram tentu nggak boleh. Yang meninggal ibu kita misalnya, istri kita, anak kita, saudara kita yang bukan mahram yang atau perempuan yang mahram kita, adik kandung kita, itu boleh kita cium setelah kematiannya. Ini dalil hadis ini menjadi dalil dibolehkannya mencium jasad seorang yang sudah meninggal. Ini. Kemudian hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, bahwa jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun bidainihi, dia tertahan atau tergantung dengan hutang yang ditanggungnya. Hatta yuqda anhu, sehingga hutang itu dibayarkan atau ada orang yang membayarkannya. Jadi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini riwayat Ahmad, Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi. Jadi hadis ini Rasulullah SAW memberikan warning bahwasanya jiwa seorang yang mukmin itu yang meninggal, seorang mukmin yang meninggal itu jiwanya masih tertahan. Kalaupun dia aslinya ahli surga, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan surga atau kenikmatan kubur sebelum, kalau dia punya utang, sebelum hutangnya itu dibayarkan. Ini. Bahkan seorang yang mati syahid pun dalam riwayat lain itu misalnya ada riwayat dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yughfaru lisyahidi
kullu dzambin illa daina, ya. Bahwasanya bagi seorang yang mati syahid maka dia akan diampuni dosanya kecuali hutang. Ya, jadi seorang yang mati syahid itu dalam riwayat lain darah pertama yang muncrat, ya, yang menjadi sebab kematian dia atau kesyahidan dia, maka saat itulah Allah mengampuni dosa-dosanya. Kecuali hutang. Hutang itu tidak bisa dibayarkan sampai benar-benar dilunasi secara apa adanya, ya. Jadi meskipun dia syahid, mati jihad dalam jihad fisabilillah, kalau dia punya hutang ini nggak bisa ditolerir, ya. Tidak bisa atau masih menghalangi kenikmatan yang bisa dia dapatkan kalau hutangnya belum dibayar. Jadi ini menunjukkan betapa, ya, hutang itu harus segera kita bayar, ya. Jangan sampai kita ini apalagi kita punya uang di rekening kita, terus kita tega-teganya berhutang. Ada uang di rekening tapi kita punya hutang. Hanya karena kita tidak ingin mengganggu uang simpanan kita misalnya. Itu sangat tidak dianjurkan, ya. Jadi makanya di sini dijelaskan al haditsu dalilun ala wujubil mubadarati bi qada'i dainil mayyit. Hadis ini menjadi dasar, ya, wajibnya bersegera dalam hal membayar hutang orang yang meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal, salah satu yang paling diutamakan untuk diselesaikan itu adalah hutangnya. Ini, ya. Wa hadza min ahammi ma yuf'alu anhu ba'da wafatihi. Dan ini adalah salah satu dari hal yang paling penting yang harus dilakukan setelah kematiannya. Ya. Bahkan para ulama juga mengatakan sawa'un atau sawa'an kana hadzal dainu lillah. Kazakati wal kafarati wan nadari wa ma asbaha dzalik aw lil adamiyyin kal qardi wa tamanil bai'i wal ujrati wa nahwi dzalika. Ya. Hadis ini menjadi dasar diwajibkannya seorang yang mati, seorang yang meninggal itu hendaknya hutangnya itu yang termasuk paling pertama diprioritaskan untuk diselesaikan, untuk dibayarkan. Baik itu hutang kepada anak Adam, ya, hutang yang beneran hutang meminjam, ya, atau kredit, ya. Ya, kredit ada beberapa kredit yang dibolehkan, ya, dengan syarat, ya, atau macam-macam lah bentuknya, ya. Atau dia punya tanggungan, punya pegawai, dia belum membayarkan, itu masih hutang juga. Nah, itu harus segera diselesaikan. Ini. Ataupun juga hutang kepada Allah, ya. Kalau misalnya ada seorang mayit diketahui dia meninggalnya tanggal 6 Syawal, artinya kan dia pada akhir Ramadan itu kena kewajiban zakat fitrah, belum dibayar, itu harus dibayarkan. Atau diketahui bahwa mayit ini di rekeningnya ada uang 200 juta misalnya, ya. Sementara 200 juta itu sudah nyampe nisab, yaitu titik angka yang dimana sudah mengharuskan dia harus membayar zakat, dan itu sudah berlaku 1 tahun, 1 haul. Maka kalau diketahui bahwa si fulan ini selama dia sakit sebelum meninggal belum membayar zakatnya, maka kalau itu diketahui, maka hendaklah itu juga termasuk, ya, satu hal yang wajib diprioritaskan oleh ahli warisnya untuk dibayarkan terlebih dahulu. Ya, itu. Ini, ya. Jadi kalau kita punya hutang, itu wajib disegerakan bayarnya. Ya, makanya ada hadis lain Rasulullah bersabda, "Maqulul ghaniyyi zulmun." Bahwasanya orang yang punya kemampuan membayar hutang terus dia menunda-nundanya, maka itu adalah sebuah kezaliman. Jadi kalau kita minjem sama teman kita, janji tanggal 10 saya mau kembalikan. Saya udah ada uang nih tanggal 10. Tapi karena tergoda untuk belanja ini itu, tunda nih sampai tanggal 12 enggak bayar-bayar. Padahal sebenarnya sudah memiliki kemampuan. Nah, itu termasuk kezaliman, dia tambah dosa ini. Ya, jadi ini, ya, betapa bahayanya hutang kalau tidak dibayarkan. Kalau dia sampai mati membawa hutang itu, maka jiwanya masih tergantung atau tertahan sampai hutangnya dibayarkan. Nah, para ulama kemudian juga menjelaskan, ya, kalau hutang saja yang cara ngambilnya dengan cara yang halal, kan kita kalau pinjam itu kan halal kan, Mas saya pinjam uangnya 100.000, kemudian tidak dikembalikan, dia mati, maka hutang ini yang 100.000 ini akan menghalangi, menahan jiwanya setelah kematiannya itu.
apalagi uang yang diambil dengan cara yang haram. Ya ini ya. Jadi hutang saja. Ya sekali lagi ini ya. Ini hadis ini juga memberikan makna yang penting ini. Hutang saja yang cara kita mendapatkannya dari orang lain dengan cara yang halal, dengan cara yang dibolehkan, itu kalau kita meninggal sementara hutang itu belum kita bayarkan, maka hutang itu menjadi penahan jiwa kita, tergadainya jiwa kita. Maka apalagi ada harta yang kita ambil dari orang lain dengan cara yang tidak halal. Ini para koruptor ya, mohon maaf ya, orang yang korupsi atau memakan hak orang lain, memotong, menyunat gaji orang lain, menyunat hak orang lain. Kalau dia sampai mati tidak mengembalikan hak itu kepada orang yang dia sunat, orang yang dia potong, orang yang dia zalimi atau minta maaf dan membayarkannya, maka ini hati-hati. Jadi hak-hak anak Adam itu sangat berat sekali tanggungannya. Jadi tidak akan Allah ampuni sampai orang yang menjadi objek dari hutang dia itu atau di zaliminya hak dia itu memberikan maaf atau merelakan apa yang dia ambil. Ini ya. Ini. Nah, tetapi ada penjelasan lain ya, wa dhahiru anna hadza mahmulun ala man lahu malun yuqda min hudainuhu. Hadis ini secara lahir atau secara eksplisit itu dapat dipahami atau adanya ihtimal, ada kemungkinan bahwa maksud jiwa yang tertahan itu adalah jiwa yang dia itu sebenarnya punya harta untuk membayarkannya, tapi tidak segera membayarkannya. Adapun orang-orang yang memang tidak punya harta, ya, wa amma man la mala lahu wa mata aziman alal qada'i. Ya, adapun orang-orang miskin, orang-orang yang enggak punya uang, kemudian dia meminjam ke orang lain. Dalam hatinya dia itu bertekad ingin membayar. Sudah berusaha sekuat tenaga, ya, bekerja keras untuk dapat uang agar dia bisa membayar hutang yang dia ambil dari orang itu, orang lain itu. Kemudian dia mati sebelum bisa membayar itu, ya. Maka di sini dijelaskan orang-orang seperti ini tidak termasuk ke dalam hadis tadi, ya, hadis yang tertahan jiwanya, ya. Faqad warada ma yadullu ala anna Allah taala yaqdi anhu, ya. Jadi ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu akan mengampuni hutangnya itu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang enggak mampu dan dalam hatinya ada niat untuk membayarkannya. Dia tidak bisa membayar hanya karena memang meskipun sudah berusaha sekuat tenaga tapi belum terbayarkan juga. Nah, ini perbedaan kondisi antara satu orang yang tadi mampu tapi menahan hartanya tidak membayarkan hutangnya, atau orang yang memang tidak mampu dan dalam dirinya itu sudah punya niat untuk membayarkannya. Ini ada dalam Sahih Bukhari, ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil, ya, harta orang lain, maksudnya meminjam di sini, ya. Sementara dia itu punya keinginan kuat untuk menunaikan atau melunasi hutangnya itu, addallahu anhu, ya, maka Allah akan membayarkan untuknya, ya. Nah, maksud kata membayarkan untuknya itu ada dua makna, ya. Ada yang mengatakan maksudnya Allah akan memberikan kemudahan kepada orang ini untuk bisa membayar hutang itu. Tapi juga maksudnya bisa berarti tadi, ya, kalau dia mati, kalau dia sungguh-sungguh mau membayarkannya, maka Allah akan menganggapnya impas, akan di zero, dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak termasuk orang yang masuk dalam hadis tadi, ya. Jadi ini ada perbedaan di antara para ulama dalam memahami hadis ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ke-10, ya. Ya, silakan. Udah, oke, ya udah. Oh ya, enggak apa-apa. Oh ya. Oh, jam 1 udah ya. Saya lihat di sana jam 1 kurang 1/4 masalahnya. Oh ya sudah. Ya bersyukurlah, saya juga sudah haus juga sebenarnya. Tapi karena saya lihat di sana masih jam 1 kurang 1/4, ya sudah, kita cukupkan sekian, ya, kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Yang benar
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.